Di sini kami mengambil contoh yaitu Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika beliau menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka beliau pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apa itu berakhlak? Definisi berakhlak adalah yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, yaitu harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, yaitu harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, yaitu harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia menghadirkan dialog eksklusif dan paparan dari para tokoh ekonomi dan ahlinya untuk mengulas arah, strategi, dan tantangan pemulihan ekonomi nasional 2022. Ekonomi Indonesia 2022 menghadapi berbagai tantangan di tengah pemulihan akibat pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyebutkan persoalan kesehatan dan ekonomi sosial menjadi fokus pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti situasi Indonesia saat ini yang masih rentan terhadap praktik korupsi serta penyelewengan tata kelola. Menurutnya, Indonesia hingga saat ini di mata dunia masih dianggap sebagai negara yang memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan. Sri Mulyani meminta auditor internal pemerintah bekerja ekstra dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi pandemi. Sebab, krisis kepercayaan akibat tindak korupsi sudah terjadi sejak sebelum pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Global Markets, majalah berita ekonomi internasional yang diterbitkan saat pertemuan sidang tahunan IMF World Bank Group. Ini adalah kedua kalinya Sri Mulyani meraih penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific dari majalah Global Markets. Wanita kelahiran Lampung itu pernah mendapatkan penghargaan serupa 2 tahun lalu. Anugerah Finance Minister of the Year East Asia Pacific itu diberikan atas kinerjanya mempertahankan reputasi keuangan Indonesia di tengah kondisi yang lebih menantang dibandingkan saat ia kali pertama menjabat lebih dari 10 tahun lalu. Menurut majalah Global Markets, Sri Mulyani mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Mereka menilai komitmen pemberian stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman, dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi. Selain itu,
keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3% dari PDB juga menjadi poin yang penting atas dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin perpajakan pusat dan daerah sinkron. Menurutnya, selain dari sisi belanja, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menyangkut penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam sosialisasi Undang-Undang HKPD di Pekanbaru Riau pada hari Jumat, tanggal 25 bulan Maret. Dia mengatakan pengaturan pajak daerah dilakukan melalui sinergi pemungutan provinsi dengan kabupaten atau kota melalui opsen. Pajak barang dan jasa tertentu yang diintegrasikan yaitu barang atau jasa yang berhubungan dengan masyarakat dan green policy mendukung program climate change dengan fasilitasi pajak yang lebih rendah untuk kendaraan berbasis listrik. Selain itu, juga terdapat program dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro, juga perubahan kebijakan jenis, objek DPP, dan tarif pajak. Sri Mulyani Indrawati akhirnya kembali ke Indonesia. Kemarin, Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brojonegoro. Jabatan prestisius di Bank Dunia sebagai Managing Director atau Direktur Pelaksana rela ia tanggalkan demi kembali mengabdi di tanah air. Tak hanya itu, wanita kelahiran Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962 ini rela melepaskan gaji besar di Bank Dunia demi melayani Presiden Jokowi sebagai pembantunya menjaga perekonomian nasional. Berdasarkan data Bank Dunia yang dikutip Detik Finance pada hari Kamis tanggal 28 bulan 7 2016, gaji seorang Sri Mulyani dalam setahun mencapai 381.250 US dollar atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Itu artinya dalam sebulan Sri Mulyani mengantongi gaji sekitar 413 juta rupiah. Itu baru gaji tahunan, belum termasuk dana pensiun dan tunjangan lainnya. Sri Mulyani mendapatkan dana pensiun 97.333 US dollar atau sekitar 1,3 miliar per tahun. Ada lagi tunjangan lainnya yang didapat Sri Mulyani yaitu sebesar 86.163 US dollar atau sekitar 1,1 miliar rupiah per tahun. Posisi Sri Mulyani di Bank Dunia bukan posisi biasa. Dia merupakan orang nomor 2 setelah Jim Yong Kim yang saat ini menjabat sebagai Presiden Bank Dunia. Gaji Kim sendiri dalam setahun mencapai 476.360 US dollar atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Dana pensiun yang dikantongi Kim mencapai 121.615 US dollar. Sementara tunjangan lainnya yang diterima Kim mencapai 250.567 US dollar. Deretan nominal tersebut rela dilepaskan Sri Mulyani demi kecintaannya terhadap tanah air. Sri Mulyani mengemban jabatan prestisius di Bank Dunia tersebut sejak 1 Juni 2010. Hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menko Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia bulan Oktober 2007. Kini, wanita yang akrab disapa Ani ini kembali ke tanah air untuk membantu menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, negara-negara anggota ASEAN perlu adaptif dengan perkembangan terkini layanan keuangan digital. Mulai dari kemajuan teknologi digital hingga pengembangan produk keuangan. Sri Mulyani mengatakan, Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi di sektor keuangan untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan, utamanya dengan memperkenalkan lebih banyak teknologi digital. Bendahara negara ini menjelaskan reformasi di sektor keuangan lainnya dilakukan dengan terus meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, menyediakan instrumen alternatif dan meningkatkan mitigasi risiko, serta penguatan perlindungan investor dan konsumen. Kolaboratif. Pemerintah menyebut kolaborasi tingkat global seperti Forum G20 maupun kerjasama regional di ASEAN perlu diperkuat dan konsisten dilanjutkan. Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7 sampai dengan 8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja. Demikian role model tokoh berakhlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.